pada tanggal 15 April kemarin menyusul 5 daerah di Jawa Barat, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, juga termasuk Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi menyusul dinyatakan daerah yang diberlakukan PSBB. Jadi ini adalah daerah kedua setelah kemarin tanggal 10 April Jakarta dinyatakan sebagai daerah yang berstatus PSBB. Karena Bogor, Depok, dan Bekasi atau Bodebek ini masuk ke wilayah Jawa Barat, maka ketentuan-ketentuannya mengikuti ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Gubernur Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat sudah mengeluarkan Pergub atau Peraturan Gubernur nomor 27 tahun 2020, itu tentang panduan pemberlakuan PSBB. Nah, untuk peraturannya sendiri hampir sama seperti di DKI Jakarta. Jadi pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta itu kan berdasarkan Pergub nomor 33 tahun 2020, dan khusus untuk di Bodebek acuannya juga Pergub, tapi Pergub Jawa Barat nomor 27 tahun 2020. Kalau dibandingkan antara Pergub DKI, Pergub nomor 33 tahun 2020 dengan Pergub Jabar, sebenarnya secara substansi sama, karena kedua Pergub itu melakukan pembatasan terhadap 6 bidang kegiatan masyarakat. Ada kegiatan sekolah, aktivitas kerja di tempat kerja atau di kantor, lalu ada pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah, pembatasan tempat atau fasilitas umum, pembatasan sosial budaya, dan pembatasan moda transportasi. Nah, khusus untuk wilayah Bodebek ini, selain mengacu pada Pergub 27 2020, juga mengacu pada peraturan-peraturan pelaksana yang dibuat oleh bupati dan wali kota masing-masing. Jadi kalau di Jakarta itu peraturannya mengacu pada Pergub, tapi kalau di Bodebek ini masih ada peraturan bupati dan peraturan wali kota di daerah masing-masing. So, buat Anda yang warga Bogor, Depok, dan Bekasi, tetap update terus informasi dari pemerintah daerah setempat yang memberlakukan peraturan-peraturan tersebut. Selalu diingat ada 6 bidang pembatasan yang dilakukan dalam PSBB ini. Untuk kegiatan di sekolah, buat anak-anak yang masih sekolah SD, SMP, SMA, termasuk lembaga pendidikan tinggi, lembaga pelatihan, dan lembaga pendidikan yang lainnya, ini harus diliburkan dan belajar dari rumah. Lalu yang bekerja ini juga aktivitas tempat kerjanya dihentikan sementara waktu. Bukan bekerjanya ya yang dihentikan, tapi aktivitas di tempat kerjanya yang dihentikan. Tapi proses bekerjanya tetap dilakukan, tapi tidak di tempat kerja atau tidak di kantor. Bekerjanya dilakukan dari rumah secara jarak jauh atau work from home. Selain itu ada juga pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah. Jadi selama masa PSBB ini, kegiatan keagamaan di rumah ibadah atau kegiatan keagamaan di tempat lain yang dilakukan secara komunal ini juga ditiadakan, akan tetapi masih diperbolehkan untuk melakukan aktivitas penanda ibadah, misalnya azan atau membunyikan lonceng, ini masih bisa diperbolehkan. Lalu ada juga pembatasan di tempat umum atau di fasilitas umum, di mana penduduk tidak boleh berkumpul lebih dari 5 orang, kecuali untuk tempat-tempat tertentu yang sifatnya untuk memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan sehari-hari, termasuk untuk berolahraga, karena olahraga ini dikategorikan sebagai kebutuhan dasar penduduk. Jadi penduduk masih bisa untuk melakukan olahraga, tapi olahraganya dilakukan secara mandiri. Secara mandiri artinya dilakukan di sekitar rumah dan dilakukan secara tidak berkelompok. Lalu ada juga pembatasan kegiatan sosial budaya. Kegiatan sosial budaya ini termasuk pertemuan atau perkumpulan politik, hiburan, dan olahraga. Tapi ada juga beberapa kegiatan sosial budaya yang masih dikecualikan, yaitu khitanan,
pernikahan dan kematian orang yang meninggalnya bukan karena COVID-19. Jadi kalau mau menikah masih bisa, atau kalau mau khitan juga masih bisa, tapi sebaiknya tidak dilakukan. Tapi kalau harus banget menikah ya silakan dilakukan sesuai dengan protokol yang ada, sesuai dengan pergub dan peraturan bupati atau wali kota. Jadi harus dilakukan di kantor urusan agama atau kantor catatan sipil, dihadiri oleh kalangan terbatas, dan tidak diadakan acara resepsi perkawinan. Dan orang-orang yang hadir juga harus melakukan physical distancing, harus menjaga jarak satu sama lain minimal 1 meter. Lalu ada juga pembatasan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang. Jadi penggunaan mobil pribadi, motor pribadi ini masih diperbolehkan sepanjang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok, dan penumpangnya kapasitasnya tidak lebih dari 50% kapasitas angkutan. Begitu juga motor masih bisa dipergunakan sepanjang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Ojek online atau kendaraan roda 2 berbasis aplikasi ini juga masih bisa digunakan, tapi terbatas hanya untuk mengangkut barang. Kereta api dan beberapa angkutan umum juga masih bisa digunakan, tapi harus mengikuti protokol-protokol yang memang sudah diatur sesuai pergub dan peraturan bupati dan wali kota masing-masing. So buat Anda warga Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, dan mungkin nanti akan menyusul Tangerang, laksanakan PSBB ini sebaik mungkin. Ini adalah ikhtiar dan upaya kita untuk sama-sama mencegah penyebaran COVID-19 ini lebih luas lagi, karena di peraturan-peraturan itu tentunya sudah dipertimbangkan dengan baik, sudah direncanakan semaksimal mungkin, sehingga muncullah protokol-protokol yang harus dilakukan oleh penduduk untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini lebih luas. Dan buat Anda juga warga Jabodetabek, update terus informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah masing-masing tentang bagaimana PSBB itu dijalankan. So buat kita semua, mari kita sama-sama berikhtiar dengan menjalankan PSBB ini sebaik mungkin, dan jangan lupa juga berdoa. Salam.